Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steviani Kabuso dengan NIM A1122019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 4 teori belajar bahasa. Pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini berisi tentang perubahan tingkah laku karena pengalaman belajar. Belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang dilakukan oleh guru terhadap murid. Sementara bentuk dari respon berupa tanggapan atau reaksi terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, dalam bermain game, seringkali kalah, namun tiba-tiba menang. Karena penasaran, maka seorang individu akan terus bermain game tersebut. Yang kedua, ketika kuliah, tiba-tiba diadakan kuis dadakan. Dan pada suatu saat, mahasiswa tersebut mendapat nilai yang bagus. Karena kuis dadakan tersebut, maka setiap sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa akan bersiap dengan belajar. Yang kedua, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini secara garis besar yaitu sebuah keterampilan berbasis otak yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan setiap tugas dari yang sederhana sampai dengan yang paling kompleks. Jadi secara lebih jelasnya, kemampuan kognitif itu dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang ada pada manusia dan terjadi secara internal pada pusat susunan syaraf. Contohnya yaitu yang pertama, guru mendorong para murid untuk melakukan diskusi mengenai apa yang telah diajarkan dan juga meminta murid untuk melakukan penjelasan ulang mengenai materi-materi yang telah diajarkan. Dan murid yang lainnya memberikan pertanyaan. Yang kedua, saat memasang alarm, ketika mendengar bunyi alarm pada pagi hari, seseorang akan memutuskan untuk melakukan hal apa yang akan dilakukan ke depannya. Apakah mematikan alarm lalu bangun atau mematikan alarm lalu tidur kembali. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Secara umum, pengertian teori konstruktivisme ini memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Tetapi manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi, manusialah yang memberikan nilai sentimental dan menggali ilmu pengetahuan baik lewat pengalaman, penelitian, ataupun kajian. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Contoh dari teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama, dari ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh, si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sedangkan si B ini tidak mendapatkan ilmu apapun saat keluar dari rumah. Jadi dapat tidaknya ilmu pengetahuan tergantung dari kemampuan, keinginan, dan sensitivitas kita terhadap lingkungan. Yang kedua, yaitu kelompok belajar terdiri dari siswa yang berjumlah sedikit. Teori belajar terakhir adalah teori belajar humanistik. Teori humanistik ini menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Tidak heran jika penganut teori humanistik ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri.
Contoh teori humanistik itu, yang pertama, guru memberikan motivasi kepada murid agar tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid.